Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mifla Hujaner Siregar dengan NIM 11S2457. Pada video praktikum kali ini, saya akan melanjutkan dari video pertama tadi, yaitu tentang student information, di mana pada praktikum ini yaitu membuat app kasir. Jadi, ini adalah source kode bawaan. Oke, kita langsung masuk saja ke kodenya. Baik, ini dapat kita lihat. Pertama, kita jelaskan dulu bagian f.class-nya. Oke, program ini tuh diawali dengan 3 baris import, yaitu import Java util service, kemudian import Java util local, import Java util scanner. Nah, ketiga import ini itu berfungsi untuk mengambil library bawaan dari Java-nya. Kemudian di sini ada array list, dipakai untuk menyimpan kumpulan data dengan ukuran yang fleksibel. Local dipakai agar format angka, misalnya penggunaan titik untuk desimal, konsisten sesuai aturan Amerika Serikat, dan scanner digunakan untuk membaca input dari keyboard. Nah, setelah itu, program mendefinisikan sebuah kelas publik bernama app dengan sintaks public class app yang nantinya akan berisi seluruh kode program utama. Di dalam kelas tersebut terdapat metode public static void main string, terus ada array di sini arjs, yaitu pintu masuk pertama ketika program dijalankan. Nah, baris pertama dalam metode ini adalah scanner new scanner system in yang membuat objek scanner untuk membaca input pengguna. Setelah itu, em, setelah itu program masuk ke sebuah perulangan tak terbatas atau while true. Di dalam perulangan ini baris var nama produk, scanner next line, membaca input berupa nama produk. Jika inputnya sama dengan string, terus ada eh, tanda 3 penghubung di sini yang dicek lewat if nama produk equals break, maka perulangannya berhenti. Jika tidak, maka programnya bakal lanjut membaca input satuan produk lewat var satuan scanner next line. Kemudian membaca berat produk yang diubah ke tipe double dengan var berat, double scanner next line. Dan juga membaca harga produk dengan cara serupa di var harga. Double pers double scanner next line. Setelah semua data produk terkumpul, dibuatlah objek produk baru di sini dengan baris produk new product, em, nama produk, satuan berat harga. Lalu produk tersebut dimasukkan ke dalam daftar dengan helper add product, new product. Setelah perulangan produk selesai, program memanggil helper print produk untuk menampilkan semua produk yang sudah dicatat. Bagian berikutnya mirip, tapi kali ini untuk memasukkan kasir. Kembali digunakan perulangan while atau true, lalu membaca input nama kasir dengan var nama kasir, kemudian scanner next slide. Em, Jika input sama dengan ada pipeline, oh ya, ini adalah penghubung 3, maka perulangan berhenti. Jika tidak, semua objek kasir baru dibuat melalui new kasir, nama kasir, dan ditambahkan ke daftar dengan helper add kasir, new kasir. Setelah semua kasir dimasukkan, helper print kasir di sini dipanggil untuk menampilkan daftar kasir yang tersedia. Kemudian masuk ke bagian pelayanan pelanggan. Program mendefinisikan variabel jumlah pelanggan sama dengan 0 untuk menghitung berapa banyak pelanggan yang sudah dilayani. Kemudian dimulai lagi sebuah perulangan while true. Dalam perulangan ini, program membaca pilihan kasir dengan var pilih kasir, integer parse, integer scanner next line. Jika angka yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 0, eh, perulangan berhenti. Jika tidak, maka kasir yang dipilih diambil dari daftar lewat var kasir. Helper get kasir, pilih kasir,
kurang satu. Jika hasilnya nol, artinya kasir tidak ditemukan. Sehingga programnya menampilkan pesan kesalahan. Ada tanda di sini ada kasir tidak ditemukan. Dan lanjut ke iterasi berikutnya dengan continue. Jika kasir ditemukan, maka jumlah pelanggan ditambah satu dengan jumlah pelanggan plus plus. Lalu ditampilkan pesan siapa kasir yang melayani pelanggan saat itu menggunakan sistem outprint line. Pelanggan ke sini kita lihat pelanggan ke plus jumlah pelanggan, kemudian plus dilayani oleh plus kasir get name kasir. Setelah pelanggannya ini memilih kasir, program membuat daftar belanja pelanggan dengan var daftar produk pelanggan sekarang dengan new array list product log. Kemudian dilakukan lagi perulangan while di sini untuk membaca produk yang ingin dibeli. Pelanggan memilih produk dengan memasukkan angka yang dibaca oleh var pilih produk integer um, parse integer scanner next line. Jika angka yang dimasukkan itu kurang dari sama dengan nol, artinya pelanggan sudah selesai belanja dan perulangan berhenti. Jika tidak, maka produknya diambil dari daftar dengan var produk, helper get produk, pilih produk kurang satu, dan jumlah barang yang dibeli dibaca lewat var jumlah sama dengan integer, parse integer, scanner next line. Jika produk tidak ditemukan, maka produk itu sama dengan nol. Program menampilkan pesan error lalu lanjut ke iterasi berikutnya. Jika produknya valid, maka sebuah objek produk log dibuat dengan produk log, new product log, produk jumlah. Selanjutnya program menampilkan detail belanja dengan sistem outprintf locale.us %d. Menambahkan %s sebanyak %d sama dengan dot 2f %n. Di sini ada float atau desimal. Di sini daftar produk pelanggan sekarang dot size, kemudian ada new product log dot product get name, new product log dot jumlah, new product log dot get total harga. Baris ini mencetak nomor urut belanjaan, nama produk, jumlah yang dibeli, dan total harga untuk produk tersebut. Dan terakhir produk log itu ditambahkan ke daftar belanja pelanggan menggunakan daftar produk pelanggan sekarang dot add new product new product log. Nah, jika pelanggannya selesai memilih semua produknya, program bakal menghitung total belanja dengan var total belanja, kasir layani pelanggan, daftar produk pelanggan sekarang. Nilai total belanja kemudian ditampilkan lewat sistem outprintf locale.us pelanggan %d dengan total belanja %.2f %n. Jumlah pelanggan total belanja diikuti baris kosong sistem outprint line agar tampilannya ini lebih rapi. Kemudian proses ini terus berulang untuk pelanggan berikutnya sampai pengguna menghentikan dengan angka kasir lebih kecil sama dengan nol. Kemudian di sini di bagian akhir program helper print kasir diambil kembali kemungkinan untuk menampilkan informasi terbaru tentang kasir setelah melayani pelanggan. Terakhir kita tutup dengan scanner.close. Ini untuk menutup input stream dan mencegah kebocoran input sources. Kemudian kita masuk ke app.class. Untuk app.class ini, sebenarnya uh, app.class ini tidak jauh berbeda ya dengan yang app.java tadi. Di mana di sini ada import, Java util, array, locale, dan scanner sama seperti yang tadi. Terus ada public class app. Ini ada perulangan. Kita langsung masuk aja ke bagian helper.java.
Nah, pertama, di sini file dimulai dengan dua baris dari import Java util release dan import Java util locale. Baris pertama ini mengambil kelas ArrayList dari library Java supaya kita bisa pakai daftar dinamis untuk menyimpan objek. Karena ukuran daftar bisa berubah-ubah. Baris kedua itu ambil locale supaya nanti saat mencetak angka kita bisa memastikan formatnya itu konsisten. Nah, di sini dipakai locale.us perintah desimal pakai titik dan format numeriknya itu konsisten. Setelah itu ada deklarasi kelas public, kelas helper yang semua fungsi dan variabel berikutnya itu berada di dalam kelas pembantu bernama helper. Di bawah deklarasi kelas ada dua variabel, yaitu private static array list product dan private static array list kasir. Kedua baris ini tuh membuat dua daftar kosong yang disimpan sebagai field kelas. Kata kunci private berarti hanya kode di dalam kelas helper yang bisa mengakses langsung variabel ini. Static artinya daftar itu milik kelas atau shared untuk seluruh program, bukan milik instance tertentu. New array list. Kemudian di sini um, new array list ini menginisialisasi masing-masing menjadi daftar kosong siap pakai eh, baris komen. Eh, Maksudnya menginisialisasi masing-masing menjadi daftar kosong atau dia siap dipakai gitu. Kemudian ada public static void add product. Ini mendeklarasikan metode publik statis bernama add product dan tidak mengembalikan apa-apa atau void. Nah, di dalamnya ada satu baris yaitu product list. Em, Produk bukan daftar produk.add. Nah, yang menambahkan objek produk itu ke product list. Nah, metode ini tuh ditutup dengan kurung kurawal. Kemudian selanjutnya public static void product get product integer IDX adalah eh, integer index ini adalah eh, metode untuk mengambil produk berdasarkan indeksnya. Kemudian ada baris if index lebih kecil daripada 0, ada pipeline 2 di sini. Indeks lebih besar sama dengan indeks. em, Product list size return null. Ini maksud baris kode ini itu adalah dia melakukan validasi indeks. Jika indeks kurang dari 0 atau lebih besar sama dengan ukuran daftar, maka metode langsung mengembalikan null sebagai yang tidak ditemukan. Ini mencegah indeks out of bounds exception. Jika valid, baris return product list.get mengembalikan objek produk pada posisi tersebut. Lalu, metode ini ditutup. Nah, metode public static void print product. Ini adalah em, untuk menampilkan semua produk ke layar. Pertama dipanggil sistem out println daftar produk untuk header, lalu for integer i sama dengan 0 i product list.size. Ini melakukan perulangan dari indeks 0 sampai ukuran daftar dikurangi 1. Di dalam loop ada sistem out printf locale.us dan ini semua. Nah, ini tuh mencetak nomor urut i+1 dan representasi string dari objek produk dengan pemformatan sesuai lokal US. ToString dipanggil, kemudian toString dipanggil em, agar informasi produk tampil rapi atau asumsi kelas produk punya implementasi toString yang bermakna. Kemudian loop ditutup, lalu sistem outprint dan mencetak baris kosong agar output lebih rapi dan metode berakhir. Lanjut di sini ada metode public static void add kasir, 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 kasir K di sini. Ini membuat cara menambah objek kasir ke daftar kasir list dot add kasir dan ditutup.
Metode public static kasir get kasir integer index mirip fungsi get product. Ia memeriksa if index lebih kecil daripada 0, kasir list dot size return 0. Untuk keamanan indeks, selalu membalikan kasir list get index jika valid. Kemudian ada metode public static void print kasir. Hmm. Ini mencetak daftar kasir ke layar dengan header sistem outprintln daftar kasir, lalu looping for integer i sama dengan 0 i kasir list dot size i plus plus. Di dalam loop baris sistem outprintf local local s format snd persen s total penjual. Ini mencetak nomor urut nama kasir dari get name kasir dan total penjualan dari get total penjualan yang diformat dua angka di belakang koma %2f menggunakan local us sehingga penampilan angkanya konsisten. Setelah loop ada sistem outprintln untuk baris kosong. Lalu metodenya di sini metode dan kelas ditutup oleh kurung kurawal. Terakhir, kalau dirangkum jadi satu Nah, terakhir ini kalau kita rangkumkan maksud dari kode ini, jadi tuh class helper ini adalah tempat penyimpanan sederhana atau in-memory repository untuk objek produk dan kasir yang diakses secara statis dari mana saja di program. Jadi dia menginisialisasi dua array tadi di sini, playlist kosong. Mungkin segitu penjelasan dari helper. Kita langsung lanjut aja ke kasir.java. Oke, bagian kasir.java ini baris pertamanya ada import java util, import java.util.arraylist. Ini mengimport kelas ArrayList dari Java supaya bisa dipakai struktur data daftar yang ukurannya fleksibel. Setelah itu ada deklarasi public class kasir, di mana ada atribut private di sini. Yang pertama itu ada nama kasir, total penjualan, dan ArrayList product code. Private string nama kasir ini menyimpan nama kasir sebagai teks dan dibatasi private supaya tidak diakses langsung dari luar kelas. Kemudian kalau private double total penjualan ini menyimpan jumlah total penjualan yang sudah dikumpulkan oleh kasir dalam tipe angka pecahan double. Dan private array list product log, daftar pelanggan yang membuat sebuah daftar atau array list dari daftar belanja ke pelanggan. Berarti setiap elemen daftar pelanggan adalah sebuah array list product log yang mempresentasikan satu pelanggan dengan sekumpulan product log konstruktor publik kasir string nama kasir dipanggil saat membuat objek kasir baru. Di dalamnya nama kasir menyimpan nilai parameter ke field kelas. Dan di sini ada total penjualan 00 menginisialisasi total penjualan ke 0 agar dimulai dari keadaan kosong. Dan yang ini tuh untuk membuat daftar pelanggan kosong siap diisi nanti. Terus di sini ada metode public string get name kasir. Ini adalah getter sederhana yang membalikan nama kasir ketika dipanggil dari luar. Dan di sini ada public double get total penjualan, mengembalikan nilai total penjualan saat ini. Dan ada metode public double layani pelanggan. Ini menerima daftar belanjaan satu pelanggan sebagai parameter. Di dalamnya ada double total sama dengan nol. Ini untuk menginisialisasi variabel lokal untuk menghitung total belanjaan pelanggan itu. Lalu ada for product log sini dan log get total harga. Setiap produk log ke variabel total sehingga menghasilkan jumlah ini maksudnya itu adalah perulangan yang menambahkan get total harga. Nah, jadi setiap produk log ke variabel total sehingga menghasilkan jumlah keseluruhan belanja pelanggan. Setelah itu total penjualan plus total sama dengan total ini menambahkan total tersebut ke akumulasi total penjualan milik kasir daftar pelanggan. Kemudian di sini ada daftar pelanggan .add belanja. Ini menyimpan daftar belanja pelanggan itu ke daftar pelanggan supaya ada riwayat atau pencatatan dan return total. Dan itu total ini mengembalikan nilai total belanjaan kepada pemanggil. Lanjut ke kasir.cost.
Dan tadi udah kasir.cost. Nah, kalau kasir.cost ini kita lihat dia ini menyimpan nama kasir, jumlah total penjualan, dan riwayat belanja setiap pelanggan dalam bentuk daftar-daftar produk log. Konstruktornya menginisialisasi nama dan membuat daftar kosong, serta mengatur total penjualan ke nol. Ada juga di sini getter untuk nama dan total penjualan. Hmm, menyimpan daftar belanja itu ke riwayat dan mengembalikan total belanja tersebut. Kira-kira seperti itu penjelasan dari kelas kasir. Kita langsung lanjut ke produk.java. Nah, kalau produk Java ini kita lihat baris pertama itu ada import Java util lokal. Ini untuk memanggil kelas lokal supaya nanti kita bisa mengontrol format angka. Misalnya memastikan desimal menggunakan titik. Kemudian ada public class yaitu produk yang ada 4 field private di sini yaitu private string nama, satuan, berat, dan harga. Oke, kalau kalau nama ya menyimpan nama, kalau satuan menyimpan satuan ukuran, misalnya kayak kilogram atau pieces gitu. Kalau double ya berat, menyimpan berat produk dalam tipe pecahan. Dan kalau double harga itu menyimpan harga produk sebagai angka pecahan. Kemudian di sini ada konstruktornya yaitu public product, string nama, satuan, berat, dan harga. Di sini kita lihat ya ini sama juga sih penjelasannya. Kalau nama yang menyimpan nama satuan. Terus di sini ada public double. Sini getternya juga ada 4 metode getter sederhana di sini, yaitu public string get nama, get satuan, get berat, get harga. Nah, semuanya ini cuma mengembalikan nilai field masing-masing agar bagian lain dari programnya bisa membaca data tanpa langsung mengubahnya. Terus di sini ada notasi override. Ini menandai bahwa metode toString di bawahnya ini menggantikan implementasi bawaan dari objek. Nah, di dalam public string atau string ini ada komentar penting, lalu return string, format, dan ini membuat representasi teks rapi dan objek dari objeknya, menaruh nama, satuan, berat, dan harga dengan format 2 angka di belakang koma, serta di sini juga menggunakan locale.uf supaya pemisah desimal berupa titik, baris penutupnya, kemudian kurung kelawar, dan menutup metode dan kelas. Lanjut kita ke eh, kalau untuk produk kelas juga kira-kira seperti itu. Ada beberapa getter di sini. Langsung lanjut ke produk lognya. Produk log.java. Oke. Nah, jadi di produk log.java ini, ya, ini ada di sini kita lihat, ini mendefinisikan sebuah kelas bernama produk log. Nah, di dalamnya ada 2 field produk log. Nah, di dalamnya ada 2 field, yaitu produk dan integer jumlah. Kalau produk ya menyimpan referensi ke objek produk, misalnya data nama, harga, dan lain-lain. Dan integer jumlah ini menyimpan berapa banyak produk tersebut dibeli. Konstruktor public product log atau produk-produk integer jumlah. Ini digunakan untuk membuat objek baru, product log, dengan parameter berupa sebuah produk dan jumlahnya. Nah, baris di dalamnya itu this product sama dengan produk, this jumlah sama dengan jumlah. Ini bertugas menyimpan dengan parameter ke dalam field object agar data bisa diakses. Kemudian ada metode public double get total harga. Nah, ini menghitung total harga belanjaan untuk produk tertentu dengan cara mengalihkan harga satuan produk, produk get harga dengan jumlah barang. Lalu mengembalikan hasilnya dalam bentuk nol. Secara keseluruhan, kelas produk hoki ini eh, kalau yang begitu. Kemudian di sini yang produk dot class, produk log dot class ini
dipakai untuk sebagai catatan belanjaan yang menghubungkan satu produk dengan jumlah barang yang dibeli sekaligus menyediakan perhitungan otomatis untuk total harganya. Baik, kita akan coba compile di bagian Java-nya ini, app.java. Oke, sudah masukkan input yang diminta di Delcom, sesuai dengan yang di Delcom. Oke, kita masukin yang ini. Oke, kita valin inputnya dulu. Tuh kok jadi semua ini. Oh, oke. Oke, terus kita masukin outputnya. Nah, maka dia akan keluar sesuai dengan yang ada di Delcom. Sebenarnya yang di kode student information tadi juga bisa, karena eh, tadi tidak bisa di compile karena terdapat kesalahan pada file ini karena di dalam folder ada folder. Tapi ini sudah diubah, makanya di sini outputnya keluar. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.